Apa Anda sudah siap? Jika belum, Anda bisa mempause sebagian ini terlebih dahulu. Udah mulai ada yang bisa jawab dan kayaknya jawabannya benar semua ini. Oke, aku bahas ya. Rata-rata jawabannya semuanya D, cuman ada satu yang beda. Oke, kita bahas. Aku baca dulu. Dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi kunci sukses. Sebagai seorang profesional, Anda menyadari pentingnya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan Anda agar tetap relevan dan efektif dalam pekerjaan Anda. Adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kemajuan zaman dengan makanya poin yang paling tinggi adalah yang D, menyesuaikan diri untuk terus proaktif, antusias, dan berinovasi dengan perkembangan teknologi. Jadi jawabannya yang poin paling tinggi itu di huruf D, 5 poin. Kemudian tadi ada juga yang jawab B, semangat dalam belajar hal baru dan memberikan ide yang luar biasa. Ini poinnya 4. Yang A poinnya 3, kemudian yang C ini 2, yang D ini 1. Kenapa poin tertingginya di huruf D? Karena ini lengkap ya. Jadi ketika ada perkembangan teknologi, kita anggap perkembangannya itu positif ya. Dari narasi soalnya kan tidak menjelaskan bahwa perkembangan itu merujuk ke hal negatif. Jadi eh, kita anggap kita anggapnya bahwa dari narasi soal perkembangan ini adalah perkembangan yang positif. Nah, sikap yang kita lakukan itu di poin D. Jadi awalnya itu kita antusias terlebih dahulu dengan adanya perkembangan itu, kemudian kita proaktif untuk turut serta dalam adanya perkembangan teknologi, kemudian yang terakhir kita berinovasi. Jadi jawaban yang paling lengkap dengan poin yang paling tinggi itu harus ada di huruf D. Kalau yang B, semangat dalam hal baru dan memberikan ide yang luar biasa, itu kan menunjukkan kemauan kita untuk belajar atau berinovasi. Itu tidak menunjukkan secara langsung sikap adaptif dari apa yang dijelaskan di soal. Jadi nilainya masih di bawahnya D. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, aku lanjut di nomor 2. Silahkan. Oke, jawaban dari teman-teman ini cuma ada dua antara A sama E. Waduh, tiba-tiba ada yang C.
Oh, tapi kebanyakan semuanya A dan B. Aku baca dulu ya. Ketika suatu budaya asing mulai masuk dan mempengaruhi daerah tempat tinggal Anda, reaksi masyarakat setempat bisa beragam. Ada yang menyambut baik sebagai bentuk modernisasi, di sisi lain ada juga yang merasa khawatir dan resisten terhadap perubahan. Melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional yang telah lama dipegang teguh, apakah yang Anda lakukan? Oke. Nanti ketika kalian dapat dapat materi PPT-nya, ketika di-share ke kalian, itu sebenarnya di pembahasannya itu ada tidak ada mana poin tertingginya, tapi cuma ada penjelasannya. Nah, kalau menurutku jawaban yang paling tinggi itu di huruf E. Nah, nanti ya, selain aku jelaskan. Di E, kemudian di A. Kalau tadi ada yang C, jadi jelas satu ya. Oke. Aku coba jelasin dulu. Ada juga tadi yang tanya bedanya A sama E apa? Karena dua-duanya hampir mirip. Kenapa dari aku menilainya bahwa memfilter budaya tersebut itu nilainya lebih besar? Karena gini, kalau aku memahami jawaban ini yang di huruf E, ketika memfilter budaya tersebut, itu berarti kita sudah mencari tahu mana sisi baik dan buruknya, dan sisi baiknya itu ada niatan kita untuk menerapkan budaya itu. Jadi ketika kita memfilter itu ada tujuan ke depan yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak hanya mencari tahu sisi baik dan buruknya gitu. Kalau yang di poin A itu kan dia hanya mencari tahu sisi baik, oh ini baiknya, oh ini buruknya. Tetapi ketika di E kita tahu nih ini oh ini baiknya, oh ini buruknya. Nah, yang baiknya itu untuk kita terapkan pada kebudayaan kita. Itu bedanya antara E sama A. Kalau yang C, menolak budaya tersebut itu kan eh, jelas bukan jawaban yang positif ya. Ketika ada budaya yang masuk, kita lihat dulu ini budayanya apakah dampaknya memang negatif ataukah dampaknya memang positif. Nah, di narasi soalnya itu kan tidak menjelaskan bahwa budaya ini full positif ataupun budaya ini full negatif. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu, kemudian kita tahu baiknya kita terapkan mana yang baiknya. Tuh. Jadi jawabannya di poin di huruf E dengan poin 5. Nanti kalian dapat pembahasannya cuman ini. Untuk soal nomor 2 ya, tidak ada mana poin tertingginya. Untuk soal-soal lain sih ada poin tertinggi sampai terendahnya ada. Tapi untuk khusus nomor 2 ini kebetulan kok tidak ada urutan tertingginya. Ya, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Kita santai-santai. Ini materi cepat ini. Ada pertanyaan kenapa harus memfilter dulu? Karena kita baca soalnya lagi. Aku cek. Ketika ada budaya asing, eh, nggak hanya budaya, misalnya globalisasi gitu. Secara umumnya kan kita nyebutnya globalisasi. Jika ada hal tersebut, maka kita kan perlu mencari tahu nih mana baik buruknya. Kenapa harus difilter? Ya karena biar kita tahu nih mana baiknya, mana buruknya. Untuk baiknya kita terapkan, untuk buruknya ya kita tidak terima. Jadi kita harus memfilter. Lagi-lagi kalau yang A itu kan hanya mencari tahu sisi baik buruknya. Tidak ada action selanjutnya dari setelah kita tahu baik buruknya. Oke, lanjut nomor 3, silakan.
Ini yang di chat jawabannya aja ya, nggak usah nama kalian juga ditulis di chat. Ada yang A, ada yang C, ada yang E. Oke, aku bahas. Nomor 3. Bayangkan jika keluarga Anda menganut budaya patriarki. Dalam budaya ini, peran dan tanggung jawab dalam keluarga seringkali didasarkan pada jenis kelamin, di mana laki-laki biasanya memegang kekuasaan dan pengaruh lebih besar dibanding perempuan. Bagaimana sikap Anda? Ada yang A, ada yang C, ada yang E. Jawaban C, poin paling tinggi itu ada di huruf A. Ini 5. Kemudian ada lagi yang menjawab E, ini 4. Kalau C-nya 1, paling rendah. Aku bahas dulu. Jadi ketika kalian ini kan menjelaskan terkait dengan patriarki. Jika kalian tidak tahu nih apa itu patriarki, kalian bisa menjadikan narasi di bawahnya sebagai acuan. Di situ kan disebutkan dalam budaya ini peran dan tanggung jawab dalam keluarga seringkali didasarkan pada jenis kelamin, di mana laki-laki biasanya memegang kekuasaan dan pengaruh lebih besar dibanding perempuan. Jadi patriarki adalah sistem di mana yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebenarnya patriarki ini tidak konteksnya tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga bisa konteksnya dalam masyarakat. Yang jelas menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Itu artinya patriarki. Nah, di dalam soal ini, di narasi soalnya itu kan menjelaskan atau mengarahkan dalam tanda kutip itu menjelaskan bahwa patriarki ini cenderung tidak baik, gitu. Di mana dia tadi menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dibandingkan perempuan. Jadi dari narasi soalnya kita tahu bahwa konteks patriarki yang ingin dibawa dalam soal ini adalah konteks negatifnya, bukan positifnya. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita yang paling tepat adalah di huruf A, yaitu memberikan pemahaman terhadap apa itu budaya patriarki dan dampaknya. Jadi kita memberikan pemahaman sebagai bentuk untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran. Kesadaran siapa? Kesadaran orang yang kita berikan pemahaman. Itu. Yang jawaban di bawahnya itu ada di huruf E, yaitu menjelaskan bahwa patriarki adalah budaya yang salah. Kalau di huruf C, itu kan jawaban paling rendahnya mendukung budaya patriarki. Lalu kenapa paling rendah? Karena dari konteks soalnya arti patriarki yang ingin dibawa dalam narasi soal itu kan negatif ya. Jadi kita justru tidak boleh mendukung budaya patriarki sehingga jawaban C nilainya cuma 1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebagai tambahan, kalau patriarki itu kan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Kalau perempuan itu namanya matriarki, dipakai M. Matriarki dan patriarki. Ya, jadi di konteks ini patriarki itu kan dijelaskan bahwa itu adalah sikap yang negatif. Sikap positifnya itu ya memang harus setara, bukan setara, harus adil antara laki-laki dan perempuan. Tidak kemudian patriarki kan laki-laki. Kalau matriarki kan perempuan. Tidak kemudian matriarki ini menjadi lebih baik eh, ketimbang patriarki. Jadi kedua-duanya tidak baik dan tidak buruk juga. Yang paling baik adalah di mana laki-laki dan perempuan ini sama-sama adil, sama-sama setara. Harusnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4.
Oke, nomor 4 kebanyakan jawabannya E semua, cuma sedikit yang D. Aku bahas. Nomor 4, salah satu karyawan di perusahaan Anda menunjukkan performa yang sangat baik. Karyawan tersebut juga terlibat aktif dalam inisiatif perusahaan, memberikan ide-ide kreatif yang meningkatkan efisiensi operasional atau menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. Sebaiknya yang Anda lakukan adalah nomor 4, poin paling tinggi itu di huruf E, yang tadi ada yang D, huruf ini 4 poin. 3, 2, 1. Jadi di konteks soalnya itu kita sebagai atasan gitu ya. Jika ada karyawan di perusahaan kita memberikan performa yang baik, apa yang harus kita lakukan? Jawaban yang paling tepatnya itu adalah di huruf E, yaitu memberikan pujian secara proporsional. Ini sebagai bentuk sikap kita sebagai pimpinan, sikap apresiasi kita, dan ini memungkinkan karyawan untuk memberikan rasa hormat dan dihargai. Itu. Jadi kita memberikan hubungan yang baik antara antara pimpinan dan karyawan. Kalau yang D memberikan pengumuman yang menyatakan bahwa karyawan tersebut adalah karyawan terbaik yang pernah ada. Ini eh, ter- eh, bentuk apresiasi yang terlalu berlebihan. Tuh. Jadi nanti ketika kita memberikan apresiasi yang terlalu berlebihan itu bisa berdampak buruk kepada karyawan lainnya. Tuh. Proporsional itu apa? Jadi proporsional itu pujian yang pas gitu. Kalau yang nggak proporsional itu gimana? Contohnya yang nggak proporsional itu yang D. Tuh. Yang D itu kan dia benar memberi pujian, tetapi dia terlalu berlebihan. Oke, aku lanjut ya. Bahas nomor 5. Agak panjang ini. Oke, udah banyak yang jawab. Benar semua ini kayaknya jawabannya. Oke, nomor 5. Anda bekerja di salah satu perusahaan swasta yang berlokasi di kota, di mana mayoritas karyawan dan lingkungan kerjanya menganut agama Kristen. Setiap tahun, kantor merayakan hari Natal dengan memasang dekorasi khas Natal dan mengajukan dress code khusus dengan tema warna merah dan hijau. Namun, Anda sebagai seorang Muslim memiliki pertimbangan terkait partisipasi dalam perayaan ini. Sikap Anda sebagai orang yang berbeda keyakinan adalah 5 poin di huruf E, kemudian yang C itu 4 poin, D-nya 1. Kenapa di poin tertingginya ada di E? Itu memakai dress code yang sesuai dengan arahan, namun bersikap biasa saja dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Jadi ketika jawabannya di huruf E, ketika kalian pilih huruf E, itu menunjukkan sikap toleransi dan kerukunan dalam bekerja. Kemudian kita tahu batasan kita tahu batasan toleransinya sejauh apa.
Karena ini kan hubungannya juga dengan agama. Tuh. Jadi toleransinya kita itu terhadap rekan kerja kita. Untuk yang C itu cuma 4 poin ya. Jadi kita berbicara dengan atasan bahwa Anda tidak bisa ikut merayakan Natal dikarenakan Anda seorang Muslim. Toleransinya yang kurang di poin C, di huruf C, sehingga poinnya masih di bawah huruf E. Hari ini 15 soal. Nggak ada pertanyaan, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 ada yang C, ada yang E. Oke, nomor 6. Aku bahas ya. Saya sangat gembira karena telah diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang saya idamkan sesuai dengan harapan saya. Namun kenyataannya kondisi keuangan saya saat ini tidak mendukung untuk saya melanjutkan kuliah dengan lancar. Saya merasa terjebak di persimpangan di mana impian saya bertabrakan dengan keterbatasan finansial yang saya hadapi. Saya akan 5 poin di huruf E. Nah, jadi poin yang paling tinggi jawabannya itu tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Jadi ini menunjukkan sikap eh, kemauan dan komitmen untuk belajar dengan tetap melanjutkan kuliah. Kemudian kita juga telah menyiapkan pemecahan masalah terkait dengan keterbatasan finansial dengan mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Tuh. Jadi poin tertingginya ada di huruf E. Nomor 5. Setelah ini ya kita lihat nomor 5. Bedanya A sama C. Beda ya ketika kalau konteksnya beasiswa ini ya beasiswa. Kalau yang kalian tidak perlu mengembalikan uang itu. Tapi ketika pinjaman uang itu kalian ada kewajiban untuk mengembalikan uang itu. Kalau beasiswa ya murni kita mencari uang untuk kuliah. Ada lagi pertanyaan? Ada yang minta? Kenapa tidak diutamakan mencari beasiswa? Karena kita butuh bukan bukan butuhnya sikap yang ingin kalian tunjukkan ketika menjawab soal ini adalah komitmen untuk belajar. Jadi tetap kalian harus
menunjukkan di jawaban kalian bahwa kalian ini tetap ingin mau melanjutkan kuliah bagaimanapun kondisinya, kemudian baru mencari alternatif untuk menyelesaikan keterbatasan finansial. Di sini tidak tidak menjelaskan ya beasiswanya dari negara kita atau negara luar. Jadi kita tidak perlu berasumsi bahwa ini nasionalis atau tidak nasionalis. Jadi tetap jangan keluar dari ketika kalian menjawab soal seperti ini ya, jangan keluar dari konteks soalnya. Ketika tidak disebutkan di soalnya, jangan kemudian kita mengarahkan sesuai dengan pikiran dan kemauan kita. Tapi kan ada hal lain. Eh, ada yang komen kalau keterima SNBP nggak bisa kuliah sambil kerja, mau nggak mau ya harus cari beasiswa. Nah ini kan ya aku nggak tahu ya kebijakannya bagaimana, tetapi jika kalian kuliah kan siapa sih yang mau mengawasi kalian kerja atau enggak? Kerja itu kan nggak harus yang datang ke tempat ya, kayak misal ini aku Zoom uh, mengajar online gitu kan juga nggak ada yang mengawasi. Siapa yang memastikan bahwa saya bekerja atau tidak? Kita kembali ke soal nomor 5, ada yang pengen tahu jawabannya. Oh, ini belum aku tulis ya urutan poinnya. Jadi A ini 2, ini 3. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 jawabannya semuanya A. Nah, ini 5 poin. Aku baca dulu ya. Satu hari Anda sedang mengantri di sebuah supermarket untuk membayar barang belanjaan Anda. Tiba-tiba seorang ibu dengan cepat memotong antrean dan langsung berdiri di depan Anda. Ia tampak terburu-buru dan tidak meminta izin kepada siapapun. Ibu itu mengklaim bahwa dia sangat terburu-buru. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya, paling tinggi menegur ibu tersebut dan menyuruhnya untuk antri dari belakang. Itu 5 poin. D-nya 4 poin, E-nya 3, E2, 1. Nah, kenapa A yang paling tinggi? Karena dari konteks soalnya itu kan dia tampak terburu-buru dan tidak meminta izin. Jadi kita tidak mendapat kejelasan bagaimana kondisi ibunya tersebut. Kemudian juga ketika kita menegur dan menyuruhnya untuk antri dari belakang, ini menunjukkan bahwa kita masih mendukung budaya antri. Itu poin tertingginya. Kalau yang D, menyindir tindakan ibu tersebut agar sadar. Ini kan tidak ada action secara langsung yang kita lakukan. Jadi tidak ada penyelesaian masalah saat itu. Termasuk jawaban lainnya ya, yang E, C, B itu tidak kemudian menyelesaikan masalah jawabannya. Jadi poin tertinggi ada di huruf A.
Kita lanjut nomor 8. Oke, nomor 8 ada yang D, ada yang E. Cuma dua jawaban itu kayaknya. Saat Anda sudah dalam perjalanan pulang dengan motor setelah menyelesaikan tugas harian, Anda memperhatikan seorang anak tetangga yang dikenal baik berjalan pulang dari sekolah. Anak tersebut tampak menunggu di pinggir jalan. Anda tahu bahwa orang tuanya kadang-kadang terlambat menjemputnya karena jadwal kerja yang padat. Anda merasa tergerak untuk bertindak dalam situasi ini. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah poin tertingginya ada di E. Ini 5 poin. Kemudian ini 4, ini 3, 2. Tuh. Kalau yang di E ini antara D dan E ya, ini sama-sama sikapnya itu menunjukkan sikap peduli. Tetapi untuk yang poin E ini nilai lebihnya karena dia ada action secara langsung. Jadi ada dia memberikan bantuan secara langsung, menunjukkan dia siap untuk memberikan bantuan. Jadi dia langsung mengajak untuk pulang bersama. Kalau menawarkan kan kita ya kita menawarkan jasa gitu ya. Tapi kalau yang E ini lebih ke kita siap untuk memberi bantuan dengan kita langsung mengajaknya pulang bersama. Iya, mungkin kebanyakan berpikir ini ya, berpikir kalau nanti tiba-tiba orang tuanya jemput terus anaknya nggak ada dikira hilang mana. Mungkin eh, pikiran kita semua seperti itu. Tapi dari narasi soalnya itu menyebabkan bahwa Anda tahu bahwa orang tuanya kadang-kadang terlambat menjemputnya karena jadwal kerja yang padat. Jadi kita udah tahu kebiasaannya nih bahwa mereka ini kerjanya padat. Jadi kita lebih apa ya? Karena anak ini sering terlambat, kita tahu bahwa orang tuanya itu jadwal kerjanya padat. Jadi kita langsung mengajaknya pulang bersama. Tuh. Ini ya, ketika kita mengajak, misalnya kalian ketemu orang nih, ketemu orang, ayo bareng sama, eh, ayo bareng aku, gitu kan beda ya. Ketika kita menawarkan itu kan masih terkesan kita basa-basi gitu misalnya. Tapi kalau mengajak itu kan dia berhak untuk menolak nih. Jadi misalnya kita mengajak ayo bareng aku gitu misalnya ya. Ketika dia tidak kemudian anak itu harus menerima, oh iya langsung naik gitu enggak. Tapi kan dia masih ada kesempatan untuk, oh enggak, aku enggak usah bareng, aku nanti misal naik angkutan atau apa gitu. Apa. Jadi mengajak itu enggak kesannya memaksa gitu. Beda ya antara mengajak dengan memaksa. Antara D dan E itu kan eh, anaknya masih ada kesempatan untuk menolak ya, maksudnya menolak ajakan kita. Tapi ketika kita mengajak, itu sikap yang ingin ditunjukkan ketika kalian menjawab soal seperti ini, itu menunjukkan kalian siap untuk memberikan bantuan.
Tuh. Jadi yang E itu menunjukkan sikapnya itu lebih siap untuk memberikan bantuan daripada yang D. Saya pasti rame nih di chat yang tanya. Berarti belum selesai sampai ke rumah. Jadi antar ke rumah dong. Kan kita mengajak untuk bareng nggak gitu kan. Kita ayo bareng aku. Itu berarti kan dia menawarkan untuk mengajaknya pulang ke rumah tentunya. Apa nggak lebih ke menawarkan tumpangan? Ini ya, ketika kalian menjawab soal TKP ini, pastikan sikap apa yang ingin ditunjukkan dari setiap jawabannya. Tuh. Kalau yang di E itu kan sikapnya dia lebih peduli, lebih siap untuk memberikan bantuan dengan langsung memberikan bantuan. Langsung kita fokusnya mengajak langsung tanpa menawarkan gitu. Kalau menawarkan tadi kan kesannya kalau kita biasanya kan menawarkan sesuatu itu kan dikira basa-basi, tetapi ketika kita memberikan langsung, nah itu kan sudah tidak basa-basi tetapi langsung kejelasan. Tuh. Jadi poinnya lebih tinggi adalah yang E. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut nomor 9. Oke, nomor 5. Ya, nomor 9 ya. Nomor 9. Anda telah bekerja selama beberapa tahun di sebuah perusahaan yang menghargai kinerja Anda dengan memberikan promosi. Namun kali ini atasan Anda mengeluarkan keputusan mengejutkan. Anda akan dipindahkan ke tempat kerja yang jauh dari tempat tinggal Anda saat ini, meskipun Anda ditawari fasilitas yang memadai seperti rumah dinas, kendaraan pribadi, dan fasilitas lainnya. Namun hal ini berarti Anda harus berjauhan dengan keluarga Anda yang saat ini berada di tempat lain. Maka yang Anda lakukan adalah B. Menerima dengan senang hati. Di sini ada yang jawabannya D. B, B, B. Yang A. Jadi jawabannya yang poin tertingginya B ya, menerima dengan senang hati. Jadi kita menerima keputusan itu, kemudian kita juga tadi menunjukkan um, nilai yang kalian tunjukkan ketika jawabannya B, itu menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan tempat yang baru. Kenapa tidak yang E? Karena tambahan fasilitas ini bisa untuk membawa keluarga ke tempat baru. Jadi kita terima dulu ya, ketika kita jawaban baiknya ya ketika kita menjawab soal TKP itu kan eh, kalian harus menunjukkan sikap apa gitu. Jadi ketika kita ditawari seperti ini kita terima dulu dan kemudian menerima dengan meminta tambahan fasilitas ya itu masuk akal ketika memang terjadi di lapangan gitu ya. Tapi kita sikap
yang terbaik adalah kita terima dulu, menerima dengan senang hati. Kesannya kan kalau yang E itu kan kurang, kita sudah dapat fasilitas tersebut nih. Nah, kita terkesan kurang menghargai fasilitas yang diberikan. Apakah tidak terkesan hanya mementingkan pekerjaan daripada keluarga? Ya, memang kalau soal seperti ini, orientasinya itu pengennya membuat soal, pengennya jawaban kalian, itu kalian harus lebih berorientasi pada pekerjaan. Oke, kita lanjut nomor 10. Nomor 10. Sebagai partner kerja atasan, Anda telah diberi kepercayaan untuk mewakili atasan Anda dalam sebuah kunjungan ke daerah terpencil yang kaya akan tradisi dan budaya. Atasan Anda yang seharusnya melakukan kunjungan tersebut tiba-tiba menghadapi kebutuhan mendesak di luar kota, sehingga menugaskan Anda untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Daerah yang akan Anda kunjungi masih sangat mempertahankan adat istiadat yang kuat. Maka apa yang akan Anda lakukan? Nah, jawabannya C. Ini, ini kok masih ada yang C ini? Padahal kan dari kalimatnya jelas. Bukan dari jawabannya kan jelas. E ini lebih baik daripada C. Harusnya kalian C. Ini tanpa membaca soal pun kita tahu bahwa dari A, B, C, D, E itu kalimat paling positifnya ada di huruf E. Jadi jawabannya E ya, menerima dengan senang hati. Kalau menerima tugas dari atasan, itu kan ya cuma menerima aja. Tapi menerima dengan senang hati itu poinnya lebih positif dari sekedar menerima. Itu menunjukkan tanggung jawab kita, kemudian kita mau belajar terkait dengan adat istiadat tadi yang dijelaskan di soal, kemudian juga beradaptasi dengan budayanya. Itu jadi jawabannya yang E. Oh, ada yang bilang soal TKP yang host ini terlalu mudah. Aku dapat soalnya dari adminnya ya. Jadi aku hari ini bagianku cuma menjelaskan soal yang sudah disiapkan. Bukan aku sendiri yang buat soalnya. Lanjut nomor 11. Nomor 11. Jika Anda diadakan masa pelatihan di luar negeri selama 1 tahun,
Salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat kursus komputer dengan standar nilai yang ditentukan oleh kantor. Anda sudah memenuhi persyaratan lain tetapi belum memiliki sertifikat tersebut karena Anda sadar hanya mengetahui basic komputer saja. Di sisi lain, Anda sangat ingin mengikuti pelatihan di luar negeri. Sikap Anda dalam hal ini, jawabannya C. Ini empat, gimana sih? Salah-salah. Yang C itu benar 5, yang A itu 4, yang B ini 2. Ini gimana yang bagusnya? B-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Jadi jawabannya yang paling baik itu adalah di huruf C. Belajar sungguh-sungguh dan membulatkan tekad untuk mendapat nilai sertifikat sesuai syarat yang ditentukan. Itu kalimatnya kan sangat-sangat positif itu. Ada pertanyaan? Ada, kita lanjut ke nomor 12. Nomor, ada pertanyaan Kak, apakah ini masuk soalnya di ujian nanti atau hanya gambaran saja? Jelas gambaran saja. Kita nggak tahu ya soal persisnya seperti apa, tapi eh, gambarannya seperti ini bentuk soalnya. Jadi nggak mungkin ada bimbel yang menyediakan soal persis ketika ujian. Apalagi ujian kan eh, kadang itu beda beda orang beda soal. Ada beberapa paket soal yang disiapkan. Itu. Oke, aku bahas nomor 12. Sebagai penghuni lama di lingkungan tempat tinggal Anda merasa bertanggung jawab untuk memastikan agar semua penghuni baru dapat bersosialisasi dengan baik. Ini penting karena interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kenyamanan di lingkungan tersebut. Maka Anda sebagai penghuni lama akan 5 poin di huruf D. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru. Itu jawaban poin tertingginya. Kemudian 4 di huruf A, B-nya 2, ini 3, 1. Jadi ketika jawabannya D, itu ketika kita menyelenggarakan acara mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru itu lebih lebih efektif dan efisien dengan memperkenalkan anggota baru kepada anggota lama. Itu lebih efektif dan efisien yang dilakukan yang D. Kalau yang A itu kan bukan kita yang melakukan, tetapi kita memberikan tugas itu kepada orang lain yang juga memiliki kewenangan atau bertanggung jawab itu kepada ketua RT. Jadi poinnya hanya 4. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke nomor 13.
Nomor 13, aku baca dulu. Anda sedang melakukan presentasi penting di hadapan atasan Anda. Setelah selesai, atasan Anda menerima umpan balik, memberikan umpan balik bahwa penjelasan materi yang Anda sampaikan sudah cukup baik. Namun, dia juga mengkritik bahwa tampilan PowerPoint Anda terlalu sederhana dan kurang menarik untuk materi yang Anda bawakan. Kedepannya Anda akan, teman-teman, semua, ya kan. Ini 5 poin. Oke, jadi kalau yang di E itu kita mencari referensi PPT dan mengaplikasikannya yang sesuai dengan preferensi kantor. Jadi kita lebih kreatif dengan mencari referensi PowerPoint-nya. Kalau yang A, ini 3, kemudian empatnya, ya, jadi jawabannya di huruf E. Lanjut nomor 14. Suatu hari Anda menerima email melalui komputer perusahaan. Anda membukanya tanpa curiga dan mengklik yang ada di email tersebut. Ternyata link tersebut adalah virus ransomware dan memblokir semua akses database perusahaan sehingga harus membayar uang ratusan juta kepada hacker yang membuatnya. Bagaimana Anda akan bertindak dalam hal ini? Jawabannya yang D, melaporkannya pada atasan dan meminta untuk memanggil ahli IT untuk mengatasi virus ransomware. Kalau yang D, eh, itu sikapnya itu kan dia jujur dengan melaporkannya kepada atasan bahwa kita eh, membuka email tanpa curiga tadi. Jadi kita sikap jujurnya adalah melaporkannya dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kemudian langkah efektif dan efisiennya yaitu memanggil ahli IT. Tuh, tingkatkan cepat dan tepatnya. Hal terakhir, oke, nomor 15. Seorang yang mengaku sebagai sepupu atasan saya tiba-tiba datang ke kantor, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan atasan saya. Saat kejadian, atasan saya sedang mengikuti rapat di luar kantor. Saya menjawab bahwa tamu tersebut dapat menunggu sampai atasan saya kembali atau meninggalkan pesan untuk dihubungi kemudian. Namun tamu tersebut bersikeras meminta nomor atasan saya dengan alasan mendesak. Dalam situasi ini sikap saya adalah yang B. Nah, ketika jawabannya B itu kan berarti kita menunjukkan sikap untuk tidak langsung percaya terhadap suatu hal dan kita butuh untuk memverifikasi sebagai bentuk kewaspadaan. Jawaban di poin B-nya. Jadi kita tahu batasan kita, batasan wewenang yang boleh kita lakukan. Ada pertanyaan?
Jadi kayaknya ada pertanyaan yang kelewat ini. Oke, ada yang minta nanti nomor 13. Oke, nomor 13 ya. Ada lagi yang bertanya terkait dengan wewenang RT. RT tadi ada beberapa ya? 14, 12. Nah, RT. Ah, jawabannya kan ya, D. Ada pertanyaan apakah jika jawabannya D itu tidak melampaui wewenang dari RT atau terlalu over gitu ya. Nah, di sini kan disampaikan, Anda merasa bertanggung jawab untuk memastikan agar semua penghuni baru dapat bersosialisasi dengan baik. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan nih bahwa seluruh penghuninya ini dapat bersosialisasi dengan baik. Maka kita dapat eh, melakukan kegiatan penyelenggaraan acara santai gitu. Jadi tidak terlalu over gitu ya.